Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Usmat Muslihat Channel. Kawan-kawan, sekarang saya sudah mulai menggarap bagian lahan pekarangan belakang. Sudah saya balikan, baru sampai seperti ini. Dan sisa-sisa rumput yang telah dibabat saya kumpulkan di tunggul yang besar sekali. Nah, seperti ini. Nah, area samping depan sudah mulai dibalikan. Masih ada gundukan-gundukan kayu-kayu yang saya mau bakar. Yang sisa abu yang pertama udah saya taburkan di bedengan untuk semangka di depan. Nanti kita lihat ya guys ya. Nah, ini ada Bapak Ading dari dari Sumedang sedang menanam kacang tanah, rupanya Pak Ading ini. Assalamualaikum Pak Ading. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak Ading transmigran dari Kabupaten Sumedang, angkatan tahun 2019 ya Pak Ading ya? 2022. 2022. Nah, beliau sedang menanam kacang tanah di sini. Alhamdulillah di sini tanahnya subur. Pak Ading sudah berapa lama di sini? 1 tahun ya? Saya masuk ke sini tanggal 20 Desember kurang lebih ya. Sekarang 2022, jadi kurang lebih 1 tahun. 1 tahun lebih ya? Lebih 1 bulan. Lebih 1 bulan. Alhamdulillah. Rencana di sini tanam kacang tanah ya? Rencana ini kacang tanah sama jagung gitu Pak. Iya ya. Kalau kacang tanah berapa hari di Usianya. usianya? Kalau kacang tanah itu usianya berkisar antara dari mulai tanam itu sekitar 120 hari, jadi kurang lebih 4 bulan 4 bulan ya. 4 bulan. Tapi di sini bagus ya Pak Ading ya, insya Allah ya. Insya Allah kalau ngelihat situasi dan kondisi Lahan ya. tekstur tanahnya Mm-mm. bagus sekali ini menurut perhitungan, tapi nggak tahu juga karena ini tingkat kemasaman di sini tinggi sekali. Harus pakai kapur dolomit mungkin ya. Iya, mudah-mudahan ini karena bekas pembakaran, Iya. nantinya bekas ini tanaman kacang kedelai. Ya. Karena kacang kedelai itu mengandung rizobium, Oh, jadi untuk menyuburkan tanah. agregat atau pori-pori tanah di Oh, situ. masya Jadi Allah. alhamdulillah, insya Allah ini alhamdulillah bagus gitu. Berarti sebelumnya kacang kedelai ya. Kacang kedelai Nah, dulu kacang gitu, kedelai Pak. itu jadi bisa menggemburkan tanah ya. Gitu, Oh, masya Allah. kacang-kacangan, terutama Kacang-kacangan. kacang kedelai dan kacang hijau itu. Kacang hijau. Oh, masya Allah. Ya, terima kasih Pak Ading. Iya. Kawan-kawan, ini adalah Pak Ading, transmigran dari Kabupaten Sumedang sedang menanam kacang tanah. Nah, oke. Ini lahan saya belum digarap semuanya. Nah, saya mungkin bertahap. Tapi tadi ada masukan dari Pak Ading bagus, bahwasanya lahan pertama dibuka itu harus ditanam kacang-kacangan ya, supaya menggemburkan tanah juga. Itu bagus, ilmu yang baru saya dapat. Mungkin teman-teman juga bisa mengikutinya di transmigrasi yang baru-baru gitu kan. Tanamlah dengan kacang-kacangan seperti tadi Pak Ading bilang, tanam kacang hijau dan kacang kedelai. Nah, beliau memang petani sudah profesional, sudah mahir ya, sudah berpengalaman tentunya ya. Nah, saya alhamdulillah dapat ilmu baru lagi dari Pak Ading. Nah, ini yang tadi sisa pembakaran itu abunya setelah saya tabur di depan untuk bedengan semangka. Nah, oke. Nah, ini kawan-kawan bedengan semangka yang telah saya tabur dengan menggunakan sisa arang atau abu pembakaran daripada akar dan tunggul-tunggul yang berserakan di dalam tanah ini, yang telah saya kumpulkan lalu saya bakar dan abunya dijadikan untuk campuran media tanam. Mudah-mudahan
bisa mengurangi kadar asamnya di sini. Rencana sih saya di sini tanam semangka di sini. Nah, ini untuk menunggu semangka menjalar, saya mau tumpang sari terlebih dahulu dengan kangkung di area sebelah kirinya ini, sampingnya ya, untuk jalaran pohon semangkanya. Kalau kangkung kan sekitar 40 hari udah mulai bisa dipanen, dicabut ya. Oke. Nah, ini sama udah saya taburi dengan abu pembakaran. Ini juga sama. Nah, oke. Nah, insya Allah kalau saya tanam sekarang, insya Allah Idul Fitri Hari Raya sudah mulai bisa dipanen sepertinya. Kalau mudah-mudahan tidak ada halang-halangan merintang, uh, mudah-mudahan bisa lancar. Oke kawan-kawan, nah beginilah uh, kehidupan transmigrasi baru ya. Saya baru sebulan lebih di sini, baru seperti ini. Ini pohon singkong yang saya kumpulkan batangnya untuk dijadikan pagar hidup nantinya di pinggir-pinggir, dijadikan pagar hidup. Karena apa? Selain untuk menghemat apa namanya, barang-barang yang diperlukan untuk membuat pagar gitu. Kalau pakai bambu mungkin kita harus cari atau harus beli gitu kan, dan pembuatannya mungkin agak lama juga. Saya menggunakan batang pohon singkong. Nah, nantinya juga ini kan hidup. Nah, kalau pakai bambu kan 6 bulan udah mulai lapuk terkadang. Kalau pakai batang singkong dia tumbuh. Nah, dia tumbuh dan daunnya di sini alhamdulillah dijadikan sayur. Nah, sama seperti di Jawa atau di yang lainnya juga kan jadikan sayur mayur gitu. Bahkan di sini satu ikat bisa sampai kalau kita beli di warung 2000 sampai 3000 mungkin. Nah, ini juga untuk asupan makanan daripada keluarga kita di trans gitu kan, untuk bervariasi teman nasi gitulah istilahnya. Kita bisa bikin lalap, bikin sayur, atau diurap pakai kelapa gitu kan, seperti itu. Yang penting kita harus kreatif, tiap hari harus bekerja walaupun hanya sedikit-sedikit. Yang penting ada progres, ada kemajuan, dan yang paling penting rencanakan terlebih dahulu apa yang akan ditanam, penempatan daripada lahan untuk tanaman itu kita harus ditempatkan di mananya gitu, supaya nanti kalau sudah ada planning, udah ada plan, kita tinggal mengerjakan dari awal sampai akhir gitu, sudah terkonsep seperti itu. Demikian informasi singkat dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak, telah like, telah subscribe. Semoga kawan-kawan semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan semua kegiatannya. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.